Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutibur Rahman, NPM 86, dan saya merupakan mahasiswa aktif di IKIP Budi Utama Malang. Video kali ini merupakan suatu jawaban dari tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Miftah Ramadian sebagai dosen pengantar makroekonomi. Nah, untuk itu marilah kita simak video selengkapnya. Bagi kalian yang dirasa video ini menarik, kalian boleh share kemanapun yang Anda punya media sosial yang Anda miliki, baik itu Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, untuk itu marilah kita simak video selengkapnya. Dan pada kali ini kita akan memasuki soal yang pertama, ialah jelaskan tahapan efek dari perubahan penambahan uang ke dalam ekonomi dan besertakan grafiknya. Oke, yang pertama tahapan yang dilakukan atas penawaran uang, yakni perubahan penawaran uang itu akan berubah menjadi sebuah suku bunga. Dan yang kedua, selanjutnya pada perubahan suku bunga itu akan mengubah perubahan pada jumlah investasi. Dan tahapan yang terakhir, perubahan dalam investasi itu akan mengubah suatu pengeluaran, dan di mana akhirnya suatu pengeluaran tersebut menjadi suatu pendapatan. Nah, untuk pendapatan tahapan yang pertama tuh grafiknya seperti ini. Sudah muncul ya dalam layar. Yang pertama itu grafiknya akan seperti itu, bahwa penambahan uang ke atas suku bunga, pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1 yang menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Nah, itu grafiknya seperti itu. Nah, untuk grafik yang tahap selanjutnya itu seperti ini. Nah, pada ketika tingkat bunga R0, tingkat investasi swasta adalah I1, maka penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1, yang dimana ini berarti bahwa investasi itu bertambah menjadi delta I. Nah, itu dia gambar dari tahapan yang kedua. Grafik yang pada tahapan yang ketiga itu seperti ini, bahwa efek penambahan dari investasi atau delta I ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelumnya berlaku kenaikan investasi, maka pengeluaran agregat A delta E, maka pendapatan nasional adalah Y. Kenaikan investasi sebanyak delta I menaikkan pengeluaran agregat dari delta E0 menjadi delta I sebagai akibat dari pendapatan nasional akan mencapai I1. Nah, itu dia grafik pada tahapan dalam penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah jelaskan yang Anda pahami tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan apa kaitan di antara keduanya. Untuk neraca pembayaran, neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang dimana menunjukkan suatu transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain dengan kurang lebih waktunya 1 tahun tertentu. Nah, dalam neraca pembayaran ini merupakan suatu pencatatan. Jadi, pencatatan apa saja yang akan dicatat dalam neraca pembayaran ini? Yang pertama itu ialah neraca berjalan, yakni yang di dalamnya pertama impor dan ekspor nilainya itu yang tak tampak, dan yang kedua nilai ekspor dan impor yang tampak, dan yang ketiga pembayaran perpindahan. Itu akan dicatat. Dan yang kedua neraca modal. Yang dimaksud dalam neraca modal itu apa? Yang pertama aliran modal jangka panjang, sedangkan yang kedua modal swasta dan keselipan kelimpungan. Itu yang dimaksud dengan neraca pembayaran. Jadi ketika bertanya apa sih neraca pembayaran, ialah suatu catatan. Catatan apa? Catatan
nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Artinya apa? Dengan kata lain, kurs ini merupakan pertukaran, yakni pertukaran yang menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Contohnya Indonesia dengan Amerika Serikat. Indonesia sendiri nilai mata uangnya ialah rupiah, sedangkan Amerika itu ialah US dollar. Ketika orang Indonesia berbelanja ke negara Amerika Serikat, maka mereka harus bertukar. Artinya harus ada pertukaran nilai mata uang. Begitupun dengan orang Amerika ketika berbelanja di negara Indonesia, orang Amerika harus menukar uang US dollarnya ke rupiah. Itu merupakan yang dinamakan dengan kurs valuta asing. Lantas kaitan di antara keduanya itu apa sih? Jadi kaitan di antara keduanya ialah ketika ketika neraca pembayaran ialah pencatatan, sedangkan kurs valuta asing ialah pertukaran. Jadinya di antara keduanya sistem kurs pertukaran yang akan ditentukan oleh mekanisme pasar itu akan berkecenderungan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus. Sehingga dalam neraca pembayaran, sehingga kurs pertukarannya ditetapkan oleh pemerintah berkecenderungan menimbulkan pembayaran yang tidak seimbang di bagian neraca. Jadinya dengan adanya neraca pembayaran, pemerintah akan mengetahui seberapa banyak aliran dana yang akan keluar, nilai rupiah itu kemana saja selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dengan adanya kurs valuta asing ini, ya ketika suatu Indonesia misalkan ingin mengekspor barang, mereka harus menukar dengan uang yang ada di negara tersebut. Misalkan di Amerika pakai US dollar dan negara-negara lain misalkan, ya mereka harus bertukar seperti itu. Dalam menghambat dari sektor industri, ya harus saling menghambat, saling berkesinambungan, neraca pembayaran dan lain-lain. Harus ada. Jadi strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga kita semua dalam bekerja sama dalam menghadapi era globalisasi seperti saat ini. Nah, menurut saya sendiri yang saya amati dan yang saya pahami, yang pertama, strateginya ialah pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas yang ada di Indonesia ini sendiri, khususnya baik itu SDM, SDA dan lain-lain. Sehingga apabila kualitas Indonesia lebih maju, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi juga kualitas akan juga maju, baik itu teknologi dan lain-lain. Yang kedua ialah mengurangi ekspor dari luar negeri, karena sejatinya Indonesia ini memiliki banyak anak bangsa, anak didik yang memiliki kualitas yang bagus, tidak kalah saing dengan kualitas yang ada di luar negeri. Misalkan pesawat seharusnya pemerintah Indonesia tidak perlu bersusah payah, tidak perlu mengeluarkan uang dengan begitu banyaknya bertriliun-triliunan untuk membeli sebuah pesawat. Cukup dengan meningkatkan kualitas yang pertama tadi, sehingga membuat suatu pesawat maka akan mengurangi dari pengeluaran uang tersebut, gitu, meminimalisirkan, sehingga uang yang sisanya bisa dibuat untuk lain-lain, infrastruktur yang ada di Indonesia dan lain-lain. Itu. Terus yang ketiga ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, transformasi struktural untuk permintaan domestik dan juga kinerja pada perdagangan internasional. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4, menjaga stabilitas ekonomi makro dan menjaga harga domestik. Dan yang terakhir ialah meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan. Itu bagi pemerintah yang menurut saya strateginya harus lebih dimatangkan lagi dan dilakukan di era
globalisasi seperti saat ini. Dan untuk bagi kita semua, khususnya warga negara Indonesia, itu apa saja strategi yang harus dilakukan? Yang pertama harus mencintai produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri itu tidak kalah bagusnya dengan produk yang dihasilkan oleh luar negeri. Jadinya ketika kita membeli hasil produksi kita sendiri, maka perputaran ekonomi akan berada di titik itu saja. Berbeda ketika kita membeli barang dari luar negeri. Nah, itu. Maka globalisasinya juga akan cepat. Nah, seperti itu. Yang kedua, menyaring budaya asing. Indonesia merupakan negara dengan adat ketimur-timuran, bukan negara adat ke barat-baratan, yang dimana di Indonesia tersendiri memiliki budaya, norma, dan kepercayaan masing-masing. Sehingga kita tidak perlu mengikuti budaya orang luar, gitu kan? Karena negara Indonesia punya negara tersendiri. Dan yang ketiga ialah memahami nilai Pancasila. Jadinya kita warga negara Indonesia, kita harus memahami dari sila ke-1 sampai nilai sila ke-5. Nah, itu untuk melakukan pertumbuhan ekonomi. Misalkan yang pertama ketuhanan, kita harus beriman dan sebagainya. Kemanusiaan yang ada dan beradab, kita harus bersosialisasi, kita harus adil sesama makhluk, nah itu dan lain-lain. Yang keempat ialah memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jadinya yang harus diutamakan ialah pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Yang kelima ialah meningkatkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Nah, karena penting ya, pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini penting untuk kita majukan. Karena apabila kita ketinggalan zaman, maka kita akan ketinggalan suatu teknologi yang ada. Padahal sekarang antar negara satu dengan negara lain itu berperang secara teknologi. Nah, ketika kita ingin merdeka, ya kita harus menang dalam pertandingan tersebut. Dan yang terakhir ialah meningkatkan potensi daya nasional. Jadinya kita sebagai warga negara tidak perlu bermalas-malasan lagi. Kita harus mempunyai visi dan ambisi dalam kehidupan, yang khususnya juga untuk meningkatkan kualitas yang ada di Indonesia ini, sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan lebih tingkat gitu. Karena menurut saya sendiri, strategi yang dari seluruhnya yang saya sebutkan tadi, titik poinnya itu berada pada diri sendiri, pada warga Indonesia itu. Nah, itulah jawaban dari saya, khususnya Khotibur Rahman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ingatkan sekali lagi, apabila video tersebut mengandung manfaat bagi kalian semua, silakan untuk share ke media sosial kalian semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada guru dosen kami, yakni Bapak Miftah Ramadian, karena selama pembelajaran 1 semester ini telah membimbing kami sebagai mahasiswa IKIP Adi Tomo untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.